Kalau kita sebagai individu berutang karena kurang uang, terus kenapa negara yang segede dan sekaya itu bisa berutang juga? Bahkan negara maju kayak Amerika, Jepang, dan Jerman juga punya utang ratusan bahkan ribuan triliun. Emangnya mereka nggak cukup duit? Nah, kali ini kita bahas tuntas. Kenapa negara bisa dan bahkan sengaja berutang? Sebelum lebih jauh, kita ke pengertian utang negara dulu. Utang negara adalah pinjaman yang diambil oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yang nggak bisa ditutup cuma dari pendapatan. Pendapatan negara itu misalnya dari pajak, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Tapi kadang-kadang pengeluaran negara jauh lebih besar. Misalnya buat bangun jalan, subsidi, gaji PNS, sampai bayar bunga utang sebelumnya. Jadi utang itu jadi salah satu cara untuk menutupi defisit anggaran. Ini mirip kayak kamu gajinya 5 juta, tapi butuh ngeluarin 6 juta per bulan. Dan akhirnya minjam dulu deh 1 juta. Lalu kenapa negara memilih berutang? Pertanyaannya sekarang, kenapa negara nggak tinggal ngirit aja atau naikin pajak? Jawabannya karena yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Utang dipakai buat membiayai proyek yang bisa dorong ekonomi. Contohnya seperti jalan tol, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Ini nantinya akan balik jadi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas sosial. Negara harus tetap bayar subsidi, gaji, dan program bantuan sosial. Kalau dipotong, rakyat bisa menderita atau terjadi gejolak. Yang ketiga, kebutuhan mendesak. Misalnya pandemi, perang, atau krisis energi. Yang keempat, mendukung investasi jangka panjang. Proyek yang besar butuh dana banyak, sedangkan hasilnya baru kelihatan 10-20 tahun ke depan. Apakah semua negara berutang? Yap. Hampir semua negara di dunia ini berutang, seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, bahkan negara Skandinavia yang dianggap sejahtera pun berutang. Jepang misalnya punya utang lebih dari 200% dari PDB-nya, tapi mereka tetap dianggap aman. Kenapa? Karena utangnya digunakan produktif. Investor percaya sama kemampuan bayar mereka, dan mereka utang ke rakyatnya sendiri. Utang negara nggak selalu buruk. Banyak orang mikir utang itu buruk, tapi buat negara, utang bisa jadi alat strategis. Kalau digunakan dengan benar, utang itu bisa bikin ekonomi tumbuh lebih cepat, bisa ciptakan lapangan kerja, dan bisa meningkatkan daya saing nasional. Yang penting bukan jumlah utangnya, tapi tujuan utangnya apa. Apakah mampu bayar kembali? Apakah utangnya bikin ekonomi makin kuat? Resiko kalau utang tak terkendali. Masalah muncul kalau utangnya dipakai buat hal yang gak produktif. Misalnya korupsi, pemborosan birokrasi, atau proyek mangkrak. Negara bisa masuk ke jebakan utang. Bunganya terus bertambah. Akhirnya semua pemasukan cuma buat bayar bunga dan cicilan. Ini yang bikin krisis utang kayak di Yunani dan Sri Lanka. Inflasi naik, mata uang jatuh, dan rakyat menderita. Jadi sekarang kamu tahu kan kenapa negara bisa berutang? Hutang itu alat. Kalau dipakai benar, bisa dorong kemajuan. Tapi kalau disalahgunakan, bisa jadi bumerang. Makanya penting banget kita sebagai rakyat untuk ikut memantau dan mengawasi bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara. Sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.